Bilang kiri kanan, kalau ada yang proses kita bersyukur, jangan marah. Kalau marah itu setan ada di sana dan setan ada di kita. Haleluya. Apalagi yang menari-menari ini. Muka harus tertawa sedikit, jangan marah-marah. Haleluya. Ketawa supaya orang lihat tarian ini mantap. Haleluya. Hari ini Pak Ek sudah tidak bersaksi terlalu banyak, tapi mau kasih firman untuk kita semua. Di dalam firman Allah 1 Yohanes 2 ayatnya ke-14 sampai ke-16. Satu Yohanes 2 ayat 14, 15, 16, dan 17. Mari baca, mari lihat. 1, 2, 3. Ini ada dua hal di ayat yang ini. Tentang bapak-bapak dan generasi muda, anak. Jadi jangan selalu salahkan anak. Kalau bapak tidak suka dengar firman, bagaimana anak juga? Ya, bapak-bapak harus setia dengar firman supaya pulang ajar anak-anak mengerti tentang firman. Saudaraku di tempat ini coba duduk renungkan. Bilang kiri kanan, kalau koi bapak salah jangan salahkan anak. Halo? Bapak, anak-anak bisa bilang, bapak kalau bapak salah jangan salahkan saya. Berapa banyak kita salah tapi kita tidak mau terima kesalahan kita. Selalu kita tolak untuk anak-anak. Betul tidak? Ada di sini orangnya tidak. Dengar firman saja pemalas. Bagaimana mau ajar anak-anak? Halo? Kalau bapak setia dengan firman Allah, anak-anak pasti orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kalau bapak cinta hukum, berarti anak-anak pasti diberkati dimanapun mereka berada. Mari kita belajar ini. Jangan kita cuma asal baca, tapi kita renungkan firman itu hidup di dalam hidup kita. Banyak orang khotbah, tapi karakternya tidak cocok dengan apa yang kita lihat setiap hari. Rasa kita khotbah hebat, luar biasa, tapi kelakuan tidak berubah. Baru bicara sedikit sudah tersinggung. Ada orang di sini enggak? Siapa dia? Nah, itu bagus. Pengakuan itu bagus, tapi jangan ulang-ulang. Amin. Saya senang orang suka mengaku, tapi jangan ulang-ulang. Capek deh. Sama dengan kita didik anak-anak kita. Kita bicara ulang-ulang capek. Sampai tangan berjalan dan kaki berjalan. Betul tidak? Anak-anak yang pernah dipukul sama orang tua ada di sini enggak? Saya mau tanya dulu, anak-anak jujur saja. Yang dipukul sama orang tua atau ditendang atau apa cubit gigi telinga, lama-lama telinga toher. Ada tidak? Angkat tangan juga. Kita mau lihat, ada di sini? Sini orang tua baik-baik semua, luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita renungkan ini ayat yang pertama ini. Ini tembok ini kalau boleh dicat dulu. Jangan tinggal begini saja keton sutua ke mata kabur sedikit. Jangan tanya Pak Mon. Mari bergerak semua.
Amin. Ibu gembala bos bilang jemaat, tapi ibu gembala harus action. Amin. Haleluya. Aku menuliskan kepada kamu, hai, bukan hai bapak-bapak, hai anak-anak. Begitu luar biasanya Tuhan memperhatikan anak kita. Tapi kita sering kurang perhatikan anak kita. Mari kita belajar ini. Karena anak-anak kita kalau kita ajar yang baik, itu luar biasa. Mari kita lihat di dalam Yohanes ayat 19. Kesaksian Yesus. Yohanes 5 ayat yang ke-19. Tentang kesaksian Yesus. Dengar baik, ini kesaksian Yesus sangat potensi bagi kita. 1, 2, 3. Ini Yesus sendiri yang kesaksian. Saya bisa melayani karena aku lihat Bapa bekerja. Jangan Bapa bekerja, anak-anak di tempat lain. Rusak. Haleluya. Bapa bekerja di dalam rumah tangga, di mana saja anak itu ada di situ. Kalau anak mau jadi orang yang baik, yang luar biasa dipakai Tuhan, harus jadi contoh dari orang tua. Betul tidak? Ya. Jadi Yesus sendiri berkata, apa yang Bapa buat, aku buat karena aku di situ. Kita sekarang ini kita buat apa, tapi anak-anak buat yang lain. Nanti kalau sudah kenal obat ekstasi, baru kaget. Kita orang tua kurang perhatikan generasi-generasi kita. Tapi Tuhan Yesus tetap memperhatikan generasi kita. Amin. Dia mau mati bagi kita, dia mau berkorban bagi kita. Karena dia butuh saudara dan saya. Saya baca firman Allah ini, saya bilang Tuhan luar biasa engkau. Orang tua sudah tidak memperhatikan kita, tapi engkau tetap perhatikan kita. Engkau mau mati jadi contoh bagi kita di kayu salib. Haleluya. Ayat 20, Yohanes 5 ayat 20. Yohanes 5 ayat 20. Ya, jadi Bapak tunjuk semua yang Bapak kerjakan, anak itu kerjakan lebih besar daripada Bapak kerja. Luar biasa enggak? Hari ini kalau kita sekolah cuma sampai di SD, tapi besok anak kita jadi sarjana. Luar biasa tidak? Hari ini kita jadi petani, tapi besok kita pun anak jadi pilot. Hebat tidak? Ini orang yang berpotensi. Apakah Bapak di surga dengan Yesus dikasih kuasa yang lebih besar lagi? Apakah Bapak tidak tersinggung? Bapak tidak pernah tersinggung terhadap anaknya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Ini Yesus yang berbicara. Sama dengan apa yang Bapak bicara. Jangan kita di gereja cuma hanya datang di gereja saudara bahwa kita ini orang Kristen. Tidak ada. Orang Kristen harus bergerak. Amin. Pak Ek yang setua ini saya bergerak terus. Ya, kalau ditanya Pak Ek uang banyak, dong bilang uang banyak. Saya ketawa aja. Bapak di surga itu uang paling banyak. Cuma bagaimana kita melayani menyenangkan dia. Amin. Kalau kita menyenangkan dia itu berkat pasti mengalir.
Saya berjalan dari Ambon tidak banyak uang, tapi di tengah jalan itu berkat terus mengalir. Amin. Kenapa? Bapa yang supply. Haleluya. Yohanes 14 ayat 12. Kamu percaya apa tidak kalau Tuhan pakai kamu? Itu aja. Baca 1, 2, 3. Amin. Yesus bilang, apa yang saya kerjakan engkau kerjakan lebih besar daripada apa yang aku kerjakan. Jadi motivasi pelayanan kita, jangan pikir bahwa jemaat harus lebih pintar dari saya, tapi itu harus. Jangan kita tanam diri kita bahwa kita jago, tidak ada yang jago. Kita harus mempromosi generasi ini, supaya generasi ini lebih dahsyat daripada kita. Itu pula pikir saya seperti itu. Di mana-mana saya melayani, saya promosi generasi ini. Karena apa saya promosi? Karena firman itu jelas. Yohanes 5 ayat 17. Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku juga kerja. Mau jadi anak Tuhan itu harus anak Tuhan yang betul. Jangan pakai ini logika saudara. Kalau sekolah sudah terlalu pintar, susah diatur. Amin. Lebih baik yang kita bodoh-bodoh begini, susah gampang diatur. Apa yang Tuhan bicara kita ikut saja. Amin. Haleluya. 1, 2, 3. Ya, Yesus berkata waktu orang di kolam Bethesda, dia berkata mau berdiri. Ini anak muda yang lumpuh 38 tahun, yang bicara 30 tahun. Anak muda. Lalu 38 tahun tidak ada orang angkat saya. Berapa banyak orang Kristen selalu mengharapkan orang lain untuk melayani. Tidak pernah kita melayani. Capek. Bagaimana kesudahan itu terjadi? Bagaimana? Berjalan cuma hidup di gereja, cuma lihat orang punya kelakuan. Lihat orang siapa yang berkhotbah, aku datang. Itu namanya cari kerjaan Allah, bukan cari orang, bukan cari kerjaan Allah. Amin. Mari bilang kiri kanan, mari kita selalu cari firman. Ya, kita selalu cari firman, jangan cari PX saja. Jangan cari EDA saja, cari firman. Amin. Sutua datang di gereja duduk mongo-mongo terus. Kapan engkau bisa bicara tentang kebenaran Allah? Terutama untuk keluarga sendiri dulu. Betul tidak? Saya bicara keras ini supaya lain kali jangan panggil saya lagi. Stop. Saya tidak ada kompromi dengan dunia. Saya melayani di mana-mana. Orang mau kasih atau tidak kasih, saya menyimpang saja. Kasih syukur, tidak kasih juga syukur. Yang penting mereka tangkap ini firman. Kalau kita baca ayat ini, saya memberitahukan. Dengar baik, Tuhan butuh saudara atau saudara butuh Tuhan? Jawab saya. Tuhan butuh saudara atau saudara butuh Tuhan? Hah? Tuhan yang butuh. Jago. Amin. Kalau engkau sudah dibentuk, Tuhan butuh saudara. Haleluya. Jam orang bilang jam berjalan di jalan macam lau-lau, leu-leu. Tuhan Yesus tolong. Harus berjalan dengan semangat. 78 tahun ini tinggal tunggu mati saja. Tidak pernah mundur. Haleluya. Makanya saya baca firman itu Yohanes 15 ayat 16. Bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau.
Aku menetapkan engkau dan engkau pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu tetap. Banyak hasil buah, tapi buahnya tidak tetap. Berapa banyak sekarang pendeta jatuh dalam segala hal. Bawa orang bertobat, tapi dia jatuh. Kenapa? Buahnya tidak tetap. Yang ada pada dia buah kadondong ke apa? Kah buah apa? Buah kadondong kah buah mangga mana lagi? Mangga mana lagi atau buah kadondong? Kalau makan buah mana lagi, mangga mana lagi, itu ditanya mana lagi, mana lagi. Itu mantap benar. Amin. Haleluya. Saya jaga bilang kalau makan kadondong, jangan dikasih tinggal di pembiji. Kalau gargon itu sakit tinggal kasih harus begini. Haleluya. Amin. Yohanes 15 ayat 16. Setiap Tuhan memilih kita, ada 3 persyaratan yang kita harus alami. Kita harus bisa. Haleluya. Ada 3 persyaratan yang harus kita bisa. Baru Tuhan pakai kita. Yohanes 15 ayat 16. Saya khotbah begini kalau boleh berbagi orang yang catat. Dengar ini keluar tak hilang lagi. Haleluya. Baca. Haleluya. Siapa mau dipanggil Tuhan angkat tangan? Yang mau dipanggil Tuhan angkat tangan serius loh. Jangan setengah tiang. Ini bukan bendera setengah tiang. Yang terangkat itu setan pun teman. Coba lihat kiri kanan ada setan pun teman enggak yang tidak angkat tangan? Yang tidak angkat tangan. Haleluya. Amin. Betul saudara mau dipanggil Tuhan? Ada 3 persyaratan, catat. 1. Kalian naik di Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Haleluya. Yohanes 15 ayat 13. Baca 1, 2, 3. Ya, nyawa siapkan untuk beri. Jangan cuma hanya ambil uang saja. Jangan motivasi melayani dengan uang. Saudara semua, kita semua cari uang, tapi jangan motivasi itu utama. Haleluya. Semua orang cari uang, tapi bukan itu motivasi pertama untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Yang kedua, Yohanes 15 juga ayat 14 dan 15. Tuhan berkata, aku tidak panggil engkau hamba tapi sahabat. Kalau sahabat itu lain cerita lain dalam hati itu, lain simpan rahasia kepada yang lain. Rahasia yang tersembunyi di hatinya dia akan beritahukan untuk teman. Itu jadi sahabat. Siapa yang mau jadi sahabat angkat tangan yang jadi sahabat Tuhan Yesus. Sahabat. Bukan apa teman baik. Sahabat itu teman paling baik. Amin. Haleluya. Baca 14, 15. Semua di Yohanes 15. Haleluya. Amin. Bukan hamba selalu tunggu dengar, tapi sahabat luar biasa. Belum terjadi apa-apa dia kasih tahu. Apapun belum terjadi dia beritahukan untuk saudara. Yohanes
16 ayat 13. Saya harus kasih firman yang menopang itu firman yang lain. Yohanes 16 ayatnya ke 13. Ya. Haleluya. Jadi belum terjadi ke depan, dia sudah kasih tahu. Dia kasih aba-aba. Tapi banyak kita nih kepala batu. Ada hamba betul sudah kasih tahu tidak mau dengar. Amin. Haleluya. Saya waktu ke Papua, ini cerita sedikit ke Papua. Waktu saya ke Papua, di tengah jalan ada orang Kolaliu sakit. Ibu-ibu sakit. Lalu saya telepon anaknya pendeta. Saya bilang, kamu punya bapak dari situ? Ada pak. Bilang, papa jangan pulang sampai hari Minggu. Mama mau pulang ke bapak di surga. Saya bicara itu. Saya bilang, kalian sudah siap? Kalau mama pulang kita siap. Haleluya. Hari Minggu pagi belum sampai sore belum lagi. Saya bilang, Tuhan ini salah ke apa? Kan kita kan manusia. Ternyata jam 8 malam meninggal. Ibu itu meninggal. Saya bilang, Tuhan engkau luar biasa, engkau hebat. Ini firman digenapi. Firman digenapi. Jangan asal bicara. Kalau Tuhan tidak bicara, jangan bicara. Apa yang terjadi, saya lagi di Papua, ada perlu anggaran. Tuhan bilang, engkau beli peti mati. Tuhan Yesus tolong. Su bilang mati, baru beta mesti beli peti mati lah itu. Coba ya bayangkan, itu Tuhan uji kita. Saya bilang, saya siap Tuhan. Saya telepon yang punya peti mati, semua kelar, selesai. Lalu pas saya mati, terus mereka urus peti mati. Saya balik dari Papua. Dengar baik. Saya balik dari Papua. Saya harus bayar itu peti mati. Ternyata di kapal waktu saya dari Serui ke Manokwari, di kapal orang banyak susu. Itu antri turun, saya pun dompet hilang, saya pun HP juga hilang. Dua-dua hilang. Saya mau marah, Tuhan bilang jangan kamu marah, kamu bersyukur saja. Tuhan ini mau bayar peti mati, sudah tidak ada kepeng, semua sudah tidak ada lagi, HP juga tidak ada. Saya mau ketemu teman saya pendeta di Manokwari, bagaimana? Haleluya. Tuhan bilang kamu sukacita karena kamu berbicara tentang 7 mahkota Allah. 7 mahkota Allah, jangan gara-gara itu kamu emosi. 7 mahkota hilang. Haleluya. Karena persoalan. Mari kita lihat di Wahyu 3 ayat 11. Wahyu 3 ayat 11. Jadi kalau ada yang hilang bersyukur sajalah. Supaya ada penghiburan dalam hati saudara. Ya. 1, 2, 3. Aku ya, jangan gara-gara orang kamu punya mahkota hilang loh. Eda ini pegang baik-baik loh. Kalau you mau dipakai Tuhan lebih dahsyat nanti. Jangan marah. HP hilang bakalai suami. Suami pun HP hilang, istri dah bakalai. Lama-lama dua-dua bakalai, lalu anak juga dapat bakalai, semua dapat bakalai. Itu mahkota hilang. Halo, bilang kiri kanan kalau HP hilang, jangan marah kiri kanan, bersyukur. Amin. Haleluya. Bisa bersyukur enggak?
Saya di Manokwari saya turun hari Sabtu, hari Minggu saya khotbah, saya bersaksi, habis turun itu ini jemaat ini banyak, sedikit saja mereka, pengusaha juga hampir tidak ada. Tapi uang saya terkembali semua. Amin. Uang saya kembali. Tuhan itu luar biasa. Sampai saya beli tiket, saya beli HP baru, semua baru, KTP baru lagi. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Bersyukur saja. Ya, apa yang hilang Eda? Yang penting jangan Yesus hilang saja. Haleluya. Ya. Itu hilang saya apa-apa kah? Tuhan Yesus tolong. Haleluya. Ini saya punya kesaksian saja. Jadi ada yang hilang apa? Bersyukur saja. Supaya 7 mahkota itu jangan diambil daripada kita. Haleluya. Jangan marah-marah, jangan emosi. Ya. Kalau ada datang dengan istri sini bilang, Nyonya jangan emosi ya. Haleluya. Hari ini saya tidak lihat Pamon Nyonya di mana ya? Ada di Jakarta kah? Berangkat terus ke tinggal Pak Tua sendiri. Tuhan Yesus sampai hati. Haleluya. Makanya kelihatannya dia baik-baik, barang nggak ada orang di pinggir. Kalau ada bakalai habis kembali marah-marah, Tuhan Yesus tolong. Ya. Mari kita belajar. Ya. Saya ini kasih kesaksian ini bukan sesuatu tapi kita belajar. Amin. Haleluya. Mari kita lanjut di dalam firman Allah 1 Yohanes 2 tadi ayat 15, 16 dan 17. Saya tambah yang di 14, saya tambah sedikit untuk kita semua. Ayat yang ke-14 itu di situ berbicara banyak untuk generasi muda. Kalau generasi muda kita bina baik-baik, kedepannya cerah. Amin. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Catat. Oma catat Oma. Ya, Oma sudah tapi Oma mau catat naik. 1 Timotius 4 ayat 12. Tolong baca. 1, 2, 3. Amin. Jadilah teladan. Tadi ada menyanyi lagu itu. Ada lagu apa tadi yang menyanyi teladan? Lupa. Siapa lagu? Tadi Dora ada menyanyi sampai Tuhan kasih ngabe tadi teladan ini. Eda mesti ingat lagu apa itu? Jadi generasi ini harus jadi contoh. Saya memberitahukan untuk gereja ini akan berkembang. Generasi muda harus digalakkan. Jangan intimidasi untuk mereka. Karena mereka masih muda. Haleluya. Harus diorbitkan mereka. Saya di dalam perjalanan Tuhan selalu berbicara untuk saya. Anak-anak muda saya butuh mereka. Itu aja. Jadi mereka harus jadi teladan. Kalau mereka sudah jadi teladan, saya memberitahukan gereja ini penuh. Yang pusing kepala Eda cari kursi baru lagi. Haleluya. Ya. Kita berdoa supaya ini spon ganti semua di yang plastik naik atas. Haleluya. Amin. Haleluya. Berdoa sungguh. Sebab Tuhan berkata, aku jawabannya. Tuhan bilang, 2-3 orang berkumpul, aku bersama-sama dengan engkau. Amin. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Itu firman-Nya berkata demikian. Amin.
belajar ini. Kita kembali lagi. Ini generasi muda. Saya mau tanya sedikit untuk orang tua yang ada di sini, yang punya anak, yang tidak punya anak tidak usah angkat tangan. Yang punya anak angkat tangan. Yang punya anak angkat tangan. Saya mau lihat yang punya anak angkat tangan. Haleluya. Ini ibu terangkat tangan bareng cucu ada ya. Berarti punya anak ya. Amin. Kalian punya tanggung jawab untuk generasi muda ini. Amin. Kalau Alkitab bilang begini. Yesaya 61 ayat 8. Kalau orang tua cinta hukum, Tuhan Yesus Allah kita cinta hukum. Dia benci kepada perampasan dan kecurangan. Dia beri upah dengan tepat. Dia mau ikat perjanjian abadi dengan Tuhan. Kalau saudara harus ikat perjanjian abadi dengan Tuhan. Bahwa saudara mau melayani Tuhan, mau betul-betul mempromosi kemuliaan Allah di orang lain. Itu pasti generasi kalian tidak akan hidup biasa-biasa. Luar biasa. Baca Yesaya 61 ayat 8 dan 9. Ayat 9 sudah. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Keturunanmu apa? Terkenal. Luar biasa. Terus. Keturunan yang diberkati. Dengar, keturunan yang berkati. Keturunan yang diberkati dari Bapa turun sampai ke bawah. Amin. Siapa mau keturunan diberkati? Keturunan diberkati. Haleluya. Generasi ini kita harapkan. Saya mau bilang, Pak Eki ini akan pulang ke rumah Bapa. Tapi generasi ini harus lebih diberkati daripada Pak Eki. Amin. Haleluya. Katong harus pulang ke Seng. Kan tinggal begini. Tinggal begini ya nau-nau. Haleluya. Kita kembali lagi di firman Allah 1 Yohanes 2 ayatnya ke 16. 15, 16. Haleluya. 15. Iya. Jadi kalau engkau punya hidup di dalam kedagingan, engkau tidak punya kasih dari Bapa. Orang yang punya kasih dari Bapa menutup segala masalah saudara, dosa saudara. Amin. 1 Petrus 4 ayat 8. Saya mau ajar kita semua untuk lebih dekat dengan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat ke-8. Sudah apa? Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ada punya kasih keseng. Pacar pikas tinggal ada kasih lain.
Kasus yang ada lah. Amin. Orang bisa bilang kasih. Tapi waktu pacar pergi kasih hilang. Betul tidak? Halo? Halo? Mari kita belajar. Amin. Mengasihi dia mungkin belum jodoh, ya. Mengasihi dia. Ya, jangan sampai dia jadi apa-apa bilang itu baik. Itu ospike sial beta akibatnya. Tuhan Yesus tolong. Dulu begitu Kak Eda? Saya puji Tuhan aja. Betul ke saya? Jangan bergaul dengan dunia. Kalau kau bergaul dengan dunia, kamu punya kasih tidak ada. Di dalam Allah tidak ada lagi. Karena keinginan hidup kita dari mata, tangan sampai ke hati. Itu yang bikin kita pengaruh. Keinginan anggota tubuh kita itu dia bisa merangsang kita. Dia bisa merangsang kita. Karena keinginan tubuh kita. Mari maju ke 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Coba catat garis di bawah keinginan. Betul enggak? Keinginan itu ada enggak di daging kita? Halo? Biar kamu sudah menjadi pendeta setua bangka macam baik, keinginan tetap ada. Tapi keinginan itu engkau bisa menguasai tidak. Itu kuncinya. Buah-buah roh yang terakhir penguasaan diri. Jadi keinginan kita terjadi di dalam pikiran kita. Tapi kita harus bisa menguasai diri kita. Betul tidak ya? Ya? Tidak ada punya keinginan? Ada toh? Ada. Itu manusia. Tapi bisa kuasai enggak? Itu kuncinya di situ. Makanya buah-buah roh yang terakhir itu penguasaan diri. Banyak kita tidak bisa menguasai diri. Aku berserah. Aku berserah. Sekali lagi, aku berserah. Terus, aku berserah pada Yesus. Juru selamat, aku berserah. Saya mau tanya sedikit. Siapa sini ada punya persoalan, angkat tangan. Orang baik, orang jujur, angkat tangan. Yang tidak angkat tangan itu tidak jujur. Saya jujur saja. Yang angkat tangan itu orang jujur. Yang antara angkat tangan itu Abu Nawas Puntamang. Yang antara angkat tangan bilang, bilang pada dia yang antara angkat tangan Abu Nawas Puntamang kah? Kita ini semua punya persoalan. Tidak ada tidak punya persoalan. Yang tidak punya persoalan cuma patung. Haleluya. Patung itu tidak punya persoalan, dia berdiri macam patung, dia lempar apa dia tidak. Dia tidak pernah balas. Amin. Saya mau beritahukan. Kira-kira Tuhan Yesus punya persoalan ada atau tidak? Yesus punya persoalan ada atau tidak? Lebih anak kecil punya kerjaan surga. Amin. Ada ya? Ya, persoalan apa? Lupa lagi. Yesus banyak persoalan. Persoalan pertama yang paling pertama, dia tidak mau tinggal saudara di dalam dosa. Itu pertama. Makanya dia mau mati di kayu salib untuk saudara, supaya saudara didamaikan dengan Allah.
Amin. Bilang Allah tidak tinggalkan engkau begitu saja. Bilang kiri kanan. Kurang besar setan masih ada di kalian ini. Bilang kiri kanan besar-besar sedikit. Amin. Haleluya. Ada persoalan? Ada persoalan? Ada, puji Tuhan. Mari lihat, kita lihat satu ciri yang Tuhan Yesus alami. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Yesus sendiri punya persoalan. Tapi dia serahkan kepada Bapa di surga. Kita punya persoalan, kita pegang di hati kita terus. Jadi tidak akan selesai. Tapi Yesus punya persoalan, dia serahkan kepada Bapa di surga. Haleluya, baca. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia baca firman, dia menangis. Karena apa? Dia punya pengalaman banyak. Dia tidak bisa atasi. Mari kita belajar. Yesus dicaci maki, dia tidak pernah membalas. Kalau kita di gereja teman caci maki, kita marah, benci. Dengan baik-baik. Kalau kita pun teman marah kita atau dia ancam kita, kita marah enggak? Jujur, marah tidak? Kalau kita marah, setan itu ada di mana? Hah? Setan di mana? Kalau kita marah, ya setan di kita. Oh iya, Pak. Lalu dia setan udah Ada juga. ada juga dulu setan. Iya. Jangan salahkan setan. Setan bilang aku sudah capek. Mereka punya salah sendiri, bilang saya. Amin. Haleluya. Haleluya. Siapa yang sini suka emosi? Yang suka emosi, suka marah. Thinking dalam hidupmu, setan keluar dari pikiran saya. Saya suka marah, saya punya suami. Sampai suami sudah naule. Betul tidak? Betul tidak? Suami nau-nau? Hah? Mana suami? Iya, suami terdatang. Kenapa? Dapat nau-nau terus. Gampang aja. Haleluya. Ketika ia dicaci maki, tidak membalas. Tetapi dia serahkanlah padanya, serahkanlah seluruh persoalan, sebab ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru, pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Saya minta nona ini tolong menyanyi ini sendiri. Tadi? Ya. Nyanyi, kamu renungkan apa yang ada pada hidup.
berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Damai. Tuhan bilang engkau punya persoalan banyak. Serahkan untuk Dia. Amin. Tuhan suruh saya kasih kamu menyanyi, bukan saya punya mau. Haleluya. Saya kalau kasih menyanyi itu ada maksud Tuhan. Supaya mereka meresapkan itu, supaya kehidupan mereka ada perubahan. Bukan karena kita lihat dia menangis, tidak. Karena beban yang dia pikul, tidak sanggup. Amin. Jadi mulai hari ini engkau harus berdiri. Tuhan tetap bela engkau. Ya, Tuhan tetap bela engkau. Engkau berdiri di kebenaran, Tuhan tetap bela engkau. Tidak ada satupun yang bisa ambil daripada engkau. Amin. Asal berdiri di dalam kebenaran. Amin. Kita baca 17. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 17. Iya, dunia sekarang lagi pengaruh kita. Keadaan ekonomi lagi kacau. Di sini kita ujian dengan keadaan ekonomi. Amin. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Walaupun di tengah-tengah padang gurun, dia tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak ingin kita kompromi dengan dunia. Seperti Sadak, Mesak dan Abednego. Suruh menyembah patungnya Nebukadnezar supaya mereka dapat kedudukan tinggi. Tidak. Tidak menyembah patungmu. Mereka buat pernyataan Allah kita melepaskan kita atau tidak melepaskan kita. Kita tidak sembah patungmu. Nebukadnezar marah dan angkat mereka masuk ke dalam tuku api 7 kali lipat. Haleluya. Mereka tidak terbakar. Karena apa Tuhan? 2-3 orang berkumpul, aku ada di situ. Amin. Tuhan berkata di Matius 18 ayat 18 dan seterusnya, kalau engkau 3 orang berkumpul sepakat saja, Tuhan ada di situ. Mereka sepakat. Karena apa? Ada janji firman. Di dalam Yesaya 43 ayatnya kedua. Saya tidak tahu Tuhan ini kasih firman hari ini banyak. Saya cuma menjalankan tugas. Yesaya 43 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Apabila haleluya, Sadak, Mesak, Abednego dia tahu firman. Dia deklarasi firman. Firman itu menopang dia. Setiap orang yang tahu firman, deklarasi firman, Tuhan akan menopang engkau. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Hari ini kita semua belajar. Hari ini kita semua menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dengan sungguh-sungguh gereja ini, kalau tangkap ini firman baik-baik, gereja ini penuh. Amin. Gereja ini penuh. Itu saya yakin. Karena semua di dalam ini berpotensi. Saudara semua berpotensi, bukan satu orang. Semua kita berpotensi. Haleluya. Saya minta musik naik.
Jangan asal menyanyi, setiap hari baca firman Allah supaya mengerti kehendak Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.